Dulu, uang punya nilai karena ia bisa ditukar dengan emas. Di balik setiap lembar dolar, ada cadangan emas yang menyokong nilainya. Itu sebabnya sistem ini disebut gold standard, standar emas. Tapi semua itu berubah pada satu titik penting dalam sejarah. Tepatnya pada 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, secara sepihak mengumumkan bahwa dolar tak lagi bisa ditukar dengan emas. Dunia pun berubah selamanya. Sejak saat itu, mata uang dunia tak lagi punya jaminan fisik apapun. Uang tidak lagi bernilai karena mengandung logam mulia atau bisa ditukar dengan emas. Tapi karena kita semua percaya bahwa uang itu bernilai. Itulah awal dari sistem uang fiat. Fiat berasal dari bahasa Latin yang berarti biarlah terjadi. Nilai uang ditentukan oleh perintah pemerintah, bukan oleh nilai real. Kedengarannya sederhana. Tapi disinilah letak masalahnya. Begitu dolar tidak lagi didukung emas, pemerintah Amerika memiliki kebebasan penuh untuk mencetak uang sebanyak yang mereka mau. Tak lagi terikat jumlah cadangan emas di Fort Knox. Mereka bisa membanjiri pasar dengan dolar untuk membiayai perang, menyelamatkan bank, atau menyuntik stimulus ekonomi. Dan karena dolar adalah mata uang cadangan dunia, digunakan untuk perdagangan minyak, komoditas, dan utang global, maka setiap dolar yang dicetak tak hanya berdampak bagi Amerika, tapi juga bagi dunia. Lalu, kenapa ini dianggap sebagai bagian dari konspirasi global? Sebagian kalangan percaya bahwa pemutusan hubungan dolar dengan emas bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi sebuah strategi untuk menciptakan sistem di mana elit keuangan dan politik punya kendali mutlak atas peredaran uang. Ini ketika uang tidak lagi didasarkan pada nilai logam, maka ia bisa dimanipulasi sesuka hati. Nilainya bisa diturunkan, inflasi bisa dimainkan, dan kekayaan bisa dipindahkan dari kelas bawah ke kelas atas. Semuanya lewat sistem keuangan yang tidak transparan. Bahkan beberapa peneliti dan mantan pejabat menyebut bahwa Nixon tidak bertindak sendiri. Di balik pengumuman itu, ada tekanan besar dari kelompok perbankan internasional, termasuk tokoh-tokoh dari Federal Reserve dan institusi keuangan global. Mereka tahu, dengan mencabut standar emas, mereka bisa menciptakan sistem uang yang tidak terbatas. Sistem di mana utang terus tumbuh, bank terus untung, dan masyarakat terus bekerja keras demi uang yang nilainya terus menurun. Akibatnya apa yang terjadi? Sejak 1971, daya beli dolar telah merosot drastis. Harga rumah, makanan, dan pendidikan melonjak. Sementara itu orang kaya yang paham cara kerja sistem ini mengalihkan aset mereka ke properti, saham, dan emas fisik. Mereka bermain dalam sistem, sementara rakyat kebanyakan tetap berlari di roda hamster. Kerja, bayar cicilan, lalu ulangi. Dan di tengah semua itu, media arus utama tidak pernah membahas asal-muasal kenapa uang bisa kehilangan nilainya. Mereka hanya menyalahkan krisis global, pandemi, atau perang. Padahal akar masalahnya sudah ditanam sejak dolar dilepaskan dari emas. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita bisa percaya pada uang kertas yang tidak punya dasar apa-apa selain kepercayaan? Apakah ini sistem ekonomi modern atau sistem perbudakan baru yang dibungkus rapi dengan istilah ekonomi? Sebagian percaya sistem ini hanya awal dari skenario yang lebih besar. Penghapusan uang tunai, pengenalan uang digital oleh bank sentral, dan kontrol penuh atas perilaku ekonomi masyarakat. Karena jika uang bisa diciptakan tanpa batas dan transaksi bisa dilacak secara penuh, maka kontrol ekonomi menjadi total. Dan itu dimulai dari keputusan satu hari di tahun 1971. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, sejak kita memutuskan bahwa uang tidak lagi butuh emas, kita menyerahkan masa depan ekonomi kita pada sekelompok kecil orang yang tidak pernah kita pilih dan tidak pernah benar-benar kita kenal.